Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Salman Al Farisi dimanapun Anda berada, senang sekali kita kembali berjumpa dalam acara Bincang Santai Salman. Dan pada kesempatan kali ini sudah dibersamai kita Bu Guru TK. Hadir di sini Bu Halimatul Sa'diah. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Mbak Watini. Gimana kabarnya? Oh, saya yang ditanya. Sebelum ditanya. Biasanya MC yang nanya. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ima juga ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat. Kita mau ngobrolin apa nih Bu Ima hari ini nih? Apa ya kira-kira? Soalnya gini Bu, kan kita nih sering lihat postingan Bu Ima di sosmed tentang kegiatan pembelajaran anak-anak ya. Badannya besar, tangannya kecil, gigi bertaring, kukunya runcing, tak makan sayur, makannya daging. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Bu Ima itu mengajar di TKIT Salman Al Farisi 2 dan saat ini memegang kelompok B ya Bu ya? Iya, B1 Kalimantan. B1 Kalimantan. Sekarang nama pulau. Sekarang nama pulau. Biar apa sih Bu? Ya biar anak-anak tambah pengetahuan ya. Kita setiap tahun ganti namanya. Keindonesiaan kali ini ya Bu ya? Ya kali ini keindonesiaan, keberagaman ya. Keberagaman. Berarti nama-nama pulau ya Bu ya? Iya. Baik, nanti kita ingin ngulik banyak hal ya tentang pembelajaran di TK. Simak yuk. Bu Ima nanya dulu dong, Bu Ima tuh gabung Salman sejak kapan menjadi Bu Guru TK? Atau sebelumnya pernah jadi Bu Guru TK tapi di tempat lain? Belum pernah, ini hanya di Salman. Hanya di Salman. Kurang lebih hampir 20 tahun ya. Nanti Masya Desember Allah, 2023 sudah genap 20 tahun. Berarti saya menjadi guru di TK Salman dari tahun 2003. 2003 ya? Iya. Itu langsung Salman 2 Bu? Pertama itu malah Salman 1 ya. Salman 1. Satu semester kemudian karena saya lokasinya rumahnya daerah Sleman ya, jadi saya minta kalau bisa yang dekat dengan tempat tinggal. Jadi alhamdulillah dikabulkan, jadi bisa di Salman 2 sampai sekarang. Alhamdulillah, karena kan Salman 1 di kota ya Bu ya? Iya betul, saya dulu sampai ngebis loh ke sana. Oh iya? Iya. Zaman dulu masih 2 kali naik bis, iya zaman dulu 2 kali naik bis. Jadi belum punya kendaraan, jadi naik bis 2 kali. Oke. Naik jalur 5 sama jalur 7. Iya benar sekali, jalur 7 arah Giwangan ya Bu? Iya betul. Apa sih Bu yang membuat Bu Ima 20 tahun bertahan jadi guru TK gitu, kok nggak ada kepikiran kemana gitu Bu? Iya. Dulu itu awalnya sebenarnya nggak ada kepikiran jadi guru ya. Oh iya? Dulu juga sekolah juga memang bukan sekolah guru. Dulu itu seharusnya di safety ya, di perusahaan ya. Oke, perusahaan. Dari kuliahnya dulu. Tapi saya juga nggak tahu, kemarin juga ada dorongan dari teman itu coba aja suruh mendaftar di Salman gitu kan. Kebetulan saya waktu itu baru punya anak 1 ya, umur 3,5 tahun. Akhirnya saya mencoba karena baru lulus kuliah juga waktu itu D3 ya. Kemudian akhirnya daftarlah coba di Salman itu, alhamdulillah keterima dan sekaligus iya, awalnya itu ya nggak ada kepikiran sama sekali ya jadi guru, karena biasanya kan kalau kuliahnya di mana sesuaikan dengan jurusannya. Nih kemarin salah jurusan ya. Tapi salah jurusannya 20 tahun. Tapi salah jurusannya itu membawa berkah. Lama-lama jadi passion ya Bu ya? Iya betul. Apa karena terdorong oleh anak pertama waktu itu baru usia anak dini Bu, jadi pengen ngambilnya di sekolah TK? Iya, jadi saya melihat teman saya yang memberi tahu itu ya, karena juga sebagai wali murid di sana, kemudian juga melihat kesehariannya ya, sepertinya memang dulu kan juga kita masih awal-awal itu masih baru ibu muda ya, jadi belum tahu. Kalau sekarang sudah ada sekolah-sekolah ya, kalau ketika mau menikah, mau punya anak itu sudah ada sekolahnya. Kalau dulu tuh memang belum ada. Jadi saya berharap dengan menjadi guru, kita juga bisa menjadi seorang ibu dan seorang guru yang baik untuk anak-anak, terutama anak sendiri dan bisa juga anak semuanya. Anak ibu-ibu yang lain. Anak ibu-ibu yang lain, Masya Allah ya. Berarti selama 20 tahun tuh udah 20 angkatan ya Bu? 20 angkatan iya. Dulu anak yang pertama
angkatan pertama itu sudah ada yang menikah, sudah ada yang kuliah ya. Dan sekarang malah udah ada yang jadi bu guru aja. Iya betul, ada yang sudah jadi guru ya. Iya bener. Karena kan berarti udah 20 tahun, berarti sekitar 20 tambah 6 tahun. Enggak, dia 5 tahun lah ya, 25 usia sudah. Iya. Wah seru ya ternyata ya, 20 tahun mengabdi sebagai guru TK. Terus jadi pengen tahu dong, ada hubungannya nggak sih Bu jadi bu guru TK dengan awet muda loh? Itu ya mungkin itu ibroh ya, ibroh menjadi guru TK ya. Saya juga nggak tahu ketika bertemu dengan wali murid yang dulu murid saya gitu kan, sering ketemu, "Loh Bu, masih ngajar di Salman, kok masih awet muda ya?" Jadi itu mungkin berkahnya ya, menjadi karena kan setiap hari kita bersama anak-anak, hatinya senang, itu mungkin salah satu resep awet muda ya, seperti itu. Dan metode belajarnya kayaknya banyak nyanyi. Betul, iya. Walaupun hati kita sedang sedih, tapi ketika kita di depan anak-anak, ketika kita mengajar ya, kita tetap harus menunjukkan rasa senang ya, seperti itu. Senang. Dan jadi urusan rumah tinggalkan dulu, tidak usah dipikirkan sampai di sekolah. Dilupakan dulu karena ketemu anak-anak yang lucu-lucu. Iya. Oh iya Bu, mungkin mau menyinggung dikit, kan kita sudah masuki sekolah offline lagi ya. Sebelumnya kan sempat online. Bu Ima sempat terkendala nggak sebagai bu guru TK, kan kalau ibaratnya kita harus ngadepin anak-anak rame-rame gandengan tangan bermain, tiba-tiba jadi online tuh apa Bu? Sempat? Iya, awal dulu itu kan karena terkendala waktu zaman COVID itu ya, tatap muka itu kita tidak diperbolehkan untuk tatap muka secara langsung. Jadi ya itu untuk memberikan pembelajaran anak-anak itu kita dengan menggunakan metode video ya, video kemudian Zoom, maksudnya yang bisa bertatap langsung dengan anak-anak walaupun terpisah ya. Itu pakai Zoom, kemudian kita juga buat video pembelajaran. Video pembelajaran. Iya, jadi karena kalau anak-anak sebenarnya kalau dibilang enak mana video atau bertatap muka langsung, enak yang langsung Mbak. Jadi kita ya langsung bicara, langsung timbal balik ya dengan anak-anak ya. Kalau misalkan dengan video kan anak-anak hanya menonton ya, iya, jadi melihat apa yang kita berikan. Tapi itu juga alhamdulillah banyak membantu juga dengan video-video pembelajaran, karena anak-anak juga terbantu di rumah tetap bisa berkegiatan ya, walaupun tidak di sekolah, tapi di rumahnya sendiri-sendiri, tapi masih bisa berkegiatan gitu Mbak. Sempat menemukan kesulitan nggak Bu menyiapkan video pembelajaran, kan biasanya langsung. Iya, awal dulu kan apalagi kita IT-nya dulu ya. Jadi bu guru harus belajar ya, terpaksa belajar, tapi alhamdulillah lagi, ya, ibroh lagi. Dengan keterpaksaan itu bu guru jadi mahir ya, jadi mahir membuat video, kemudian dengan aplikasi-aplikasi yang bermacam-macam. Itu alhamdulillah sekarang sudah lebih mahir ya, lebih mahir membuat video. Dan sukanya lebih ini ya Bu, terasah ngomong di depan kamera. Karena kalau dulu biasanya kalau ke anak-anak langsung gampang ya, nggak usah pakai malu-malu. Tapi ketika di video itu kan nanti ditonton orang banyak, jadi memang harus ada kekhawatiran. Iya betul, jadi memang harus agak hati-hati. Ya sebenarnya kalau ke anak-anak juga ya tetap berhati-hati karena kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak seperti itu. Oh iya benar-benar. Sekarang jadi lebih ini lagi natural lagi Bu ya, karena sudah meet up. Oke Bu, kalau selama ini kan Bu Ima sampai sekarang malah ya sangat aktif lah ya. Kalau saya lihat, kita perhatikan di beberapa unggahan di sosmed itu ada beberapa video belajar sama anak-anak, kegiatan keseharian, kemudian video menyambut anak-anak yang tidak selalu pembelajaran ya. Terus kemudian mungkin anak-anak bermain atau bermain apa yang kemudian divideokan. Itu gimana Bu? Motivasinya kok Bu Ima jadi aktif memvideokan anak-anak? Iya, jadi sekarang ini kan zamannya sosmed ya. Iya benar. Jadi apapun istilahnya satu lagi itu bisa untuk sebagai promosi juga bisa seperti itu. Dan juga kita juga kadang kan orang tua juga bertanya, anak-anak sekolah ngapain aja gitu banget, kan. Apalagi anak TK ya. Jadi anak saya itu bisa bergabung nggak sih Bu, bisa ngikutin kegiatan nggak Bu gitu kan. Nah salah satunya dengan dokumentasi. Apalagi sekarang itu sudah kurikulum merdeka ya, jadi apa-apa harus didokumentasikan. Keperluan gitu. Ini ya Bu ya? Iya betul. Nah selain untuk keperluan penilaian, kita juga bisa untuk untuk keluar ya. Jadi kita juga ini loh TK Salman itu seperti itu. Jadi kita memberikan yang
apa ya, gambaran untuk orang-orang umum mungkin bisa melihat saat pandemi seperti ini. Jadi semua kegiatan bisa kita dokumentasikan, bisa di-upload seperti itu. Oke, kan kita juga senang ya kalau sebagai orang tua tuh mendapat share kegiatan anak-anak, apalagi anak-anaknya masih di usia dini, kan kadang tuh khawatir apa anakku nangis nggak ya di sekolah ya, atau permainannya asik nggak ya, kayak gitu-gitu. Berarti memang itu tuh menjawab kekepoan orang tua ya Bu ya? Iya betul. Jadi orang tua ketika mendapatkan dokumentasi itu senang sekali. Jadi, alhamdulillah, maksudnya senang sekali. Terima kasih Bu Guru dokumentasinya gitu kan. Jadi ya merasa bangga juga ya anak-anak bisa melakukan kegiatan, kemudian ketika ada kunjungan seperti itu kita juga share ke orang tua seperti itu. Mesti ini orang tua di rumah yang dicari pasti wajah anaknya. Betul. Oh nggak ada Bu Guru, Nah, ada protes nggak? jadi kayak gini, memang semuanya harus masuk nih. Masuk, Sampai kalian belum masuk ini nanti difoto lagi, nanti dimasukkan ke videonya seperti itu. Bener. Wah ini Bu Guru jadi double job ini, selain mengajar juga harus jadi si dokumentasi. Betul. Suka dukanya apa Bu? Sempat mengganggu pelajaran gitu nggak Bu kalau kita harus mendokumentasi? Iya kan, kita kan ada partner ya. Oh iya. Ya, jadi kita bergantian. Kalau misalkan nanti yang di depan itu sedang berkegiatan, nanti yang Bu Guru satunya nanti bisa mendokumentasikan, nanti bergantian dengan Bu Guru partnernya. Berarti bagi tugas Bu ya, bagi tugas. iya. Insya Allah semuanya terkendali. Berarti nggak perlu khawatir ya orang tua kalau anakku terdampingi nggak ya? Gitu. Iya, Insya Allah tercover semua. Berarti satu kelas 2 guru ya Bu ya? Iya betul, satu kelas 2 guru. Kalau kita lihat kan orang tua juga merasakan keterikatan ya dari apa ya ibaratnya update-nya Bu Guru ya. Berarti selama ini kalau hubungan Bu Guru dengan orang tua tuh terbangunnya seperti apa sih Bu kalau di TK2 tuh? Alhamdulillah kita cukup baik ya, kita alhamdulillah baik dengan orang tua. Jadi kita komunikasikan ke orang tua itu tidak ketika ada peristiwa yang misalkan anaknya peristiwa tidak menyenangkan saja. Jadi kita berkomunikasi itu setiap saat. Jadi kan ketika kita kan ada grup WA ya, ada grup WA itu kita selalu menyapa ya, selalu menyapa. Kemudian nanti memberikan tugas juga. Kalau di kelas saya itu saya ada 2 grup ya. Yang satu grup kita komunikasi, kemudian yang satu grup untuk grup tugas seperti itu. Jadi ketika misalkan ada tugas atau info-info penting itu tidak tertumpuk chat seperti itu. Jadi untuk tugas-tugas yang diberikan, misalkan murojaah hafalan, kemudian misalkan kegiatan membantu orang tua di rumah, itu tugas pekanan, itu insya Allah sudah bisa di grup tugas. Kemudian kalau untuk komunikasi kita di grup WA yang umum ya, seperti itu. Curhat ala mak-mak di situ. Iya. Jadi selain kita di grup WA, kita juga ketika anak diantar atau dijemput, kita menyapa orang tua seperti itu. Misalkan ada yang perlu disampaikan langsung, kita langsung menyampaikan. Karena kadang bahasa WA itu sama bicara langsung itu berbeda. Jadi kalau misalkan yang sangat penting dan urgent itu bisa ketemu langsung seperti itu. Ya, terutama pas antar jemput ya. Iya betul, itu salah satu salah satu media untuk guru dan orang tua berkomunikasi juga. Benar. Kalau ini Bu, laporan atau pengen lihat progres perkembangan anak tuh biasanya disampaikan di apa Bu? Oh itu ketika kita pertemuan kelas ya. Oh ada pertemuan kelas? Iya. Kalau yang semester ini kita pertemuan kelasnya itu 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Karena yang 3 bulan sekali itu pertemuan yang sekolah ya, seperti itu. Jadi kalau yang untuk yang intens pertemuan kelas itu 2 bulan sekali. Itu kita sampaikan di situ, di pertemuan itu untuk hasil belajar kelas, pencapaian kelas, kemudian masalah anak, dan info-info yang akan disampaikan di kelas. Oke, berarti ada forum orang tua satu kelas dan betul. satu sekolah ya? Iya. Satu sekolah ada sendiri ya? Iya, ada sendiri. Kalau untuk orang tua nih Bu, kalau anak-anak kan ya ikut pembelajaran sesuai kurikulum, orang tua ada nggak sih Bu yang didapat dengan menyekolahkan anak di Salman tuh? Yang insya Allah adalah pengen tahu mesti. Jadi kadang gini, anak-anak itu lebih nurut sama gurunya ya. Kalau kata orang tua ya, kata Bu Guru gitu, nggak boleh memaksa loh Bu, gitu. Itu kadang jadi senjata anak ya. Terus kata Bu Guru nggak boleh marah loh kalau pas orang tuanya marah-marah gitu seperti itu. Dibacain hadis. Iya dibacain hadisnya ya gitu. Kemudian orang tua juga Masya Allah Bu, kok anak saya ternyata sudah hafal ya, padahal saya tuh nggak ngajarin loh Bu, seperti itu ya. Kadang juga kok cepat sekali ya hafalannya anak saya, seperti itu. Jadi insya Allah orang tua juga
banyak yang mendapatkan. Dan ini juga sebenarnya tidak hanya kerja Bu Guru ya, jadi kita memang timbal balik ya. Jadi sinergi lah antara di rumah sama di sekolah. Jadi saya juga sampaikan ke orang tua, apa-apa yang sudah dikerjakan di sekolah, di rumah dimohon dimurojaah atau dilakukan juga ya hal yang sama seperti pembiasaan sholat, kemudian mengaji, kemudian membantu orang tua. Kalau di sekolah kan membantu Bu Guru, di rumah bisa membantu orang tua seperti itu. Insya Allah apa ya? Kalau antara rumah dan sekolah itu sinergi, insya Allah kita mendapatkan hasil yang terbaik. Iya. Ini Bu, yang terkait kan kayaknya ada semacam sekolah orang tua itu Bu. Itu tuh sebenarnya apa Bu? Yang bisa dirasakan orang tua ada di situ? Oh iya, itu kan kalau anak juga sekolah ya. Nah, orang tua juga sekolah. Oke, Kita juga itu ada program. difasilitasi sekolah ya Bu? Iya betul. Itu insya Allah 1 semester 2 kali. 1 semester 2 kali. Itu nanti ada sekolah orang tua Salman ya. Kita kalau ngomongnya jadi SOS ya, atau parenting school kalau nama kerennya seperti itu. Jadi insya Allah di situ kita berikan ke orang tua yang dibutuhkan orang tua. Misalkan orang tua sedang membutuhkan bagaimana sih mendidik anak seperti Nabi Muhammad ala Rasulullah gitu, kita berikan seperti itu. Atau mau psikologi, tentang psikologi, misalkan kesiapan anak-anak sekolah, atau bagaimana sih mendidik anak, kemudian ya, atau kadang kan kalau sekarang ini terjadi bullying ya Mbak ya. Jadi kita sekarang banyak dengar itu di TV-TV itu ya. Itu di berita itu banyak sekali bullying ya. Itu nah, kita juga antisipasi, jadi kita juga angkat tema itu seperti itu ya. Jadi mengantisipasi anak-anak kalau dari awal, dari dia usia dini itu sudah mendapatkan apa ya istilahnya, kesadaran. Orang tua juga sudah tahu bagaimana sih menjaga anak atau mengajari ke anak-anak, memberikan adab-adab, terutama adab ya, adab akhlak itu yang memang kita basic ya dari kecil sudah kita ajarkan, sehingga nanti ke depannya itu anak-anak itu sudah punya dasar ya. Jadi tidak kita harapkan tidak akan terjadi bullying seperti yang terjadi sekarang ini. Berarti memang itu tuh ini ya Bu ya, tema itu kadang dari orang tua, kadang dari guru, atau gimana Bu? Kalau orang tua pengen mengajukan tema, saya mau request dong Bu Guru gitu, gimana Bu? Bisa. Jadi kita juga kadang kan kita melihat orang tua itu butuhnya apa. Itu bisa kita angkat menjadi tema. Atau ketika sekolah membutuhkan ini harus disampaikan ke orang tua, itu bisa kita sampaikan juga seperti itu. Wah, senang dong. Kita jadi orang tua kan lebih update juga ya Bu ya permasalahan parenting, terutama dunia yang sekarang ini. Betul Mbak. Yuk kita minum dulu Ima. Oke. Ngobrol bikin tenggorokan kering. Oke. Next dong. Kita tuh kadang sebagai orang tua tuh gini Bu. Ya saya kan juga ngerasain ketika menyiapkan anak mau masuk SD, padahal kan SD tuh kadang tuntutannya bisa calistung gitu ya Bu ya. Nah, kalau di TK2 Salman Al Farisi itu bagaimana Bu menyiapkan anak-anak untuk SD? Kan kebetulan Bu Ima juga kelompok B ya, mau masuk SD ya Bu? Betul. Iya, sebelum sampai ke sana kita kan anak-anak itu punya masa baca ya. Kadang kan orang tuh khawatir, Bu anak saya itu sudah kelompok B kok belum bisa baca ya gitu. Saya tuh sudah ngajarin kok nggak bisa gitu kan. Anak-anak itu punya masa baca ya, punya masa baca masing-masing. Jadi ketika masa baca itu belum muncul, memang kita lebih sulit ya, untuk mengajarkan dan anak-anak menerima seperti itu. Tapi ketika masa baca itu sudah muncul, itu insya Allah cepat ya. Jadi yang dilakukan Bu Guru di sekolah itu menstimulus, ngasih pancingan ya Bu? Iya betul. Untuk calistung insya Allah kita sudah kita sudah integrasi pembelajaran di sekolah ya. Ketika itu kita semua ada keaksaraan ya, keaksaraan itu jadi dari pagi sampai kita pulang sekolah tetap ada keaksaraan. Misalkan berhitung mulai 1, 2, 3 itu sudah mengenal angka. Kemudian membaca di papan tulis hari apa, tanggal berapa, topiknya apa, itu juga termasuk keaksaraan. Kemudian kita juga ada keaksaraan itu termasuk huruf hijaiyah ya, itu juga termasuk keaksaraan. Kita juga ada qiraati, kita juga mengenalkan huruf hijaiyah. Nah itu insya Allah kita lakukan dari pagi sampai siang. Nah salah satu cara yang dilakukan Bu Guru untuk salah satu stimulus calistung
kita sudah dibiasakan untuk menulis kalender ya. Oke. Jadi kalau yang kelompok B itu sudah menulis kalender. Jadi kita Bu Guru itu sudah membuatkan peraga di tembok itu. Nanti ada papan peraga menulis kalender. Jadi misalkan hari ini hari bulan apa nih, kita tempel bulannya. Kemudian tanggal berapa, nanti anak-anak yang datang pagi bisa menempel duluan. Seperti itu. Kemudian nanti ditulis di bukunya, di buku kalender. Jadi kita sudah buatkan kalender, jadi satu hari menulis satu angka. Satu angka ya. Jadi anak-anak tujuannya apa? Supaya tahu hari ini hari apa, tanggalnya berapa. Itu juga termasuk stimulus untuk Calistung. Kemudian kita juga ada privat qiraati. Privat ya itu ya. Privat dan klasikal ya qiraati. Insya Allah kita kenalkan juga huruf hijaiyah, itu sudah setiap hari kita mengaji itu. Kemudian juga yang kelompok B sudah ada menabung kata. Menabung kata? Aduh, pengen tahu dong menabung kata. Ya? Pakai apa tabungannya? Iya, tabungannya itu kata ya, tabungan kata. Jadi kita sudah ada peraga kartu kata yang banyak seperti itu. Kemudian anak-anak sudah diberikan buku dan pakai spidol. Jadi yuk silakan boleh nulis. Ini menabung kata. Jadi kalau tabung kan berarti kan tambah banyak ya. Kalau menabung setiap hari tambah banyak. Jadi nanti boleh mau berapa dulu, 1 dulu atau 2 dulu atau 5 dulu. Kalau anak-anak yang dia semangat tuh sampai kadang langsung sekali nulis 20 sudah nulis. Kita tidak memaksa ya anak-anak yang mau sendiri. Menulisnya dalam garis. Kemudian diberi jarak. Jadi kan untuk melatih kerapian juga menulis. Seperti menabung itu. kata berarti dari kartu-kartu yang disediakan ya Bu. Iya, mereka menyalin ya. Mencontoh menulis. Jadi kadang kalau yang sudah bisa baca ya sudah bisa baca, tapi kalau yang belum bisa, Bu ini bacaannya apa? Misalkan meteor, tulis meteor. Ini bacaannya apa? Sapi, tulis sapi gitu. Tapi kadang anak juga mengajar hurufnya apa saja. Oh, S, A, P, I, silakan ditulis seperti itu. Minimal ketika belum bisa baca tuh anak-anak tuh jadi kayak ingin tahu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi salah satu masa baca itu muncul itu keingintahuan. Jadi dia tuh seperti apa ya? Ya di dalam dirinya ingin tahu. Misalkan di jalan, Bu itu bacaannya apa Bu? Setiap melihat tulisan itu berarti salah satu tanda masa baca itu muncul. Jadi kita orang tua harus peka. Oh, berarti ini nih masa baca muncul. Ayo marilah kita masuk nih, bisa nih untuk stimulus membaca. Wah, bagus nih diulik ini karena mungkin orang tua tuh perlu mendampingi masa baca anaknya masing-masing ya Bu ya. Betul. Jadi kita juga ada juga satu lagi itu privat membaca. Jadi itu hanya tidak memaksa ya. Jadi karena yuk siapa mau baca gitu kan. Kita ada bukunya, itu nanti anak-anak biasanya antri atau misalkan sambil main, ada yang main, kemudian yang yuk siapa mau baca dulu, boleh baca, nanti yang lainnya boleh main seperti itu. Iya. Jadi itu juga salah satu stimulus ya. Tapi kalau anak-anak pas nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Iya. Sukarelaan anak-anak iya, betul. Tapi ngomongin tentang waktu membaca tadi, masa membaca Ibu ya, itu memang kalau saya menyadari jadi, tiba-tiba kayak anak saya kok bisa membaca ya gitu ketika di sekolah. Saya jadi bertanya-tanya juga, akhirnya terjawab ya hari ini ya. Tapi memang kayak secara tidak sadar gitu loh, anak-anak tuh tiba-tiba sudah bisa mengeja gitu. Wah seneng banget ya mengeja dan membaca. Ternyata ada stimulus-stimulus yang sama Bu Guru tuh dikerjakan sehingga anak-anak tuh terpancing untuk belajar membaca. Oke, kemudian berikutnya pengen tahu dong Bu, ada nggak sih selama 20 tahun ini ya kan mengajar di TK 2 dan sempat juga di TK 1 pengalaman yang tak terlupakan, mungkin saking berkesannya atau mungkin unik sekali atau lucu sekali gitu ya Bu, sebagai Bu Guru TK pasti banyak banget ya Bu. Iya, suka duka aja ya. Suka duka boleh deh. Kalau suka dukanya tuh jadi gini, apalagi kalau anak-anak ketika awal masuk ya, awal masuk itu kadang masih ada yang suka nangis, ketika di antara orang tuanya nggak mau lepas dari orang tuanya, gitu harus dibujuk-bujuk. Itu salah satu tantangan juga ya, tantangan gimana caranya supaya segera lepas dari orang tuanya dan dia senang ke sekolah seperti itu. Kemudian alhamdulillah sih itu mungkin dirasakan di awal-awal ya, di awal-awal tahun ajaran baru ya. Terutama mungkin yang kelompok kecil, kelompok bermain dan kelompok A ya. Kalau yang kelompok B itu ada mungkin tapi tidak sebanyak dari kelompok kecil. Iya, rata-rata kalau yang sudah naik kelompok B itu sudah lebih mudah ya, anak-anak beradaptasi karena sudah lama, sudah sekolahnya sudah lebih lama.
Kemudian kalau unik itu kadang ini loh, anak-anak itu celotehnya ya. Tidak terduga. Iya betul. Jadi kadang tuh, wah ternyata kok ya seperti ini ya bisa keluar ya. Kadang juga mereka mengucapkan apa namanya kalimat thayyibah itu. Kadang tuh lagi bermain tuh mengucapkan Masya Allah gitu. Ya Allah, berarti selama ini anak-anak itu ternyata mendengarkan ya. Jadi bisa dipraktekkan langsung. Ya astagfirullah. Terus kemudian ada yang pernah mengucapkan innalillah juga. Pas dia tersandung nggak sengaja ya jatuh innalillah gitu kan ya. Itu ngerasa nyes ya Bu ya? Iya, Masya Allah. Ternyata kan memang kita juga ajarkan apa namanya kalimat thayyibah ke anak-anak, kalimat-kalimat positif ya, kemudian akhlak-akhlak seperti itu. Nah itu kan memang sebenarnya kalau outputnya itu ya itu, jadi anak-anak itu secara langsung ya, langsung spontanitas, kemudian dia dalam keseharian itu dipakai, itulah yang sebenarnya intinya outputnya dari di situ, dari pembelajaran itu. Ya. Kemudian mungkin yang tidak terlupakan, terutama kelompok B mungkin pas kelulusan ya. Oh iya. Saya itu sudah beberapa puluh tahun ya di kelompok B ya. Jadi setiap tahun itu mengantarkan anak-anak, ya Allah. Saya tuh setiap anak-anak itu nasyid itu kalau di belakang itu menangis. Sampai saya tuh apa ya kadang mungkin ya agak melo ya. Melepas. Mungkin kemarin sudah merasakan ya. Jadi ketika anak-anak itu nasyid ataupun tilawah kemarin ya wisuda Quran tuh ya sampai nggak sadar ya sudah berderai air mata ya. Jadi apa bisa mengantarkan anak-anak lulus TK itu luar biasa ya. Jadi melatih anak-anak itu dalam jangka waktu yang sebentar. Mungkin kalau yang sudah sekolah tinggi SMP, SMA itu kan lebih mudah ya. Ini TK ini kan banyak dramanya. Ada yang kadang Bu capek, Bu ngantuk, udah mau selesai, Bu mau pipis, iya nungguin lagi, iya luar biasa. Tapi itulah uniknya anak-anak ya. Jadi kadang kita itu yang misalkan ada lagi perasaan marah, misalkan di rumah ya sedih. Jadi udah ketika ketemu anak-anak itu sudah terhapus semuanya ya. Ih, ternyata terhibur itu mungkin. Iya, betul. Ketika ketemu anak-anak terhibur jadi langsung senang lagi ya Bu ya. Pasti banyak banget sih sebenarnya kesan unik yang namanya membersamai anak, membersamai masing-masing bu guru juga mungkin punya kesan beda-beda ya. Iya benar, personal yang berbeda-beda dengan background keluarga yang berbeda-beda pasti sangat berkesan semua ya Bu ya. Jadi kadang ya ngangenin gitu Mbak. Terutama yang ada unik-unik itu. Dikangenin ya. Ngangenin. Ya, jadi kalau kadang masih sering ketemu anak-anak itu kan ketika di SD itu ya masih Bu Ima. Oh iya benar, pasti masih banyak yang langsung meluk, langsung pada teriak-teriak itu. Masya Allah ya masih punya fans. Di SD, di SMP itu. Pokoknya ya, guru TK kayaknya tak terlupakan deh. Apalagi kalau TK itu jadi sekolah pertama kan Bu biasanya ya. Betul. Jadi kayak orang tua juga mungkin tuh sekolah pertama tuh mengharap banget gitu ya, anak-anak nyaman minimal, kemudian bisa belajar, merasakan kedekatan dengan bu guru. Itu kan sesuatu yang apa ya, melekat lah sebagai orang tua tuh. Iya nggak sih pemirsa? Jadi kadang kalau yang ketemu di SD itu jadi kalau anak-anak yang perempuan itu ya langsung meluk, langsung segala macam. Tapi kalau yang laki-laki yang kira-kira udah kelas 3 itu sudah agak-agak malu-malu. Tapi Bu Ima cuma gitu-gitu aja. Kamu udah besar ya? Sudah gitu. Besar ya. Iya itu tadi ya, cerita pasti nggak habis deh pokoknya tentang anak-anak ya. Jadi pengen ngasih pesan apa nih Bu ke anak-anak yang mungkin sudah lepas dari TK ya Bu ya, kan mereka pasti melanjutkan ke jenjang yang tinggi. Iya. Ya Masya Allah ya anak-anak sekarang sudah hebat-hebat, sudah tambah hebat ya ketika sudah ke jenjang yang berikutnya. Ya mudah-mudahan anak-anak tetap ingat janji alumni, janji alumni TK Salman ya. Iya, patuh pada Allah dan Rasulnya, hormati bu guru dan orang tua, sayangi teman, jangan lupakan Al-Quran ya. Bu guru harapkan, Bu Ima harapkan apa yang sudah didapatkan di TK itu tetap di murojaah, dihafal dan ditambah ya ketika di SD seperti itu. Jadi mungkin yang Bu guru berikan di TK mungkin belum banyak, tapi mungkin itu bisa menjadi dasar ya nanti bekal anak-anak ketika di SD, di SMP atau bahkan di kehidupannya nanti seperti itu.
pesan saya buat anak-anak tuh ya, jangan lupa janji alumni. Iya. Ibu-ibu juga Tetap nih. semangat ya. Ayah dan ibu juga nih maksudnya. Membersamai anak di rumah, jangan lupa janji alumni Salman. Baik Bu Ima, terima kasih sekali perbincangan siang hari ini. Dan itu apa ya? Mungkin bagi orang tua yang masih kepo nih ya, mau menyekolahkan putra-putrinya di jenjang TK tuh di mana gitu ya. Bisa banget kalau mau ke TK IT Salman Al-Farisi 2. Gimana Bu caranya? Oke. TK Salman Al-Farisi 2 beralamat di Jalan Mangga nomor 15 Klebengan, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Atau bisa juga kunjungi websitenya Salman 2, itu di kbtkit salman2.safjogja.org. Oke. Atau bisa di IG-nya, IG dan Facebook KBTKIT Saf 2, 2-nya DUA ya, bukan angka. KBTKIT Saf Iya. 2. Atau bisa datang langsung ya, Iya, datang langsung ke sekolah, bisa biar ketemu tanya-tanya Bu lebih Ima. lanjut. Iya, Bu Ima atau Bu Latifah ya, kepala sekolahnya ya. Minimal ketemu bu gurunya nih kalau diajak ngobrol gimana gitu. Iya, yuk ditunggu ya. Iya Bu, ini berarti masih bisa TKIT masuk ya Bu Salman untuk Al-Farisi untuk tahun Bisa, ajaran? bisa, boleh. Udah boleh. Sudah bisa, mendaftar. sudah bisa Oke. mendaftar. Dan itu nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut programnya seperti apa, pulangnya jam berapa, itu kan ini ya Bu ya. Iya. Bisa langsung ke sekolah aja. Iya, untuk lebih bisa. jelasnya. Mau lihat ruang kelasnya sekalian boleh. Boleh ditunggu ya. Ditunggu. Baik Bu Ima, terima kasih ya udah Iya, sharing pembelajaran sama-sama. TK 2 pada kesempatan kali ini. Pemirsa, semoga bermanfaat ya bincang santai kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.